Melanjutkan dari episode sebelumnya, mengetahui serangan itu, Connor mengatakan, jika mereka menembaknya untuk menutup mulutnya, itu berarti kita dekat, Baim. Dan Osman mengatakan, ya, tapi mereka terus membuat permainan. Kita akan membuat permainan lebih besar. Yakinkan Ophelia untuk datang ke Yenisehir. Aku akan membiarkan dia menghadapi Kantakuzenos. Jika dia tidak bersalah, dia dalam bahaya. Maka kita akan melindunginya. Tapi jika dia bersalah, aku akan menghukumnya sendiri. Keesokan paginya, Kaisar mengatakan kepada Osman, Olof akan pergi ke tanahmu. Aku memberinya pasukan, dan mereka membuat persiapan. Bahkan, jika Olof memimpin mereka, para prajurit itu adalah milikku. Aku ingin kamu menjamu mereka dengan baik, Osman Bey. Mereka akan menemukan Ophelia. Mendengar ini, Osman bertanya, apakah kau mengambil izinku? Dengan polos Kaisar menjawab, aku mengandalkan persahabatan kita, Osman Bey. Selain itu, Ophelia adalah musuh kita bersama. Namun Osman mengatakan, tanah ini berada di bawah otoritasku. Ophelia adalah musuhku, tapi Olof bukanlah sekutuku. Kemudian Olof mengatakan, Osman, aku akan mengambil musuhku bahkan jika dia ada di neraka, tanahmu. Seketika Osman mengatakan, diam, tanah yang kau coba masuki, semua penuh dengan mayat orang-orang sepertimu. Namun Kaisar mengatakan, Osman Bey, Olof akan mematuhimu, dan dia akan membawa putriku kepadaku dengan perintahku. Apakah kau mengambil izinku saat kau memasuki kotaku? Jika kita sekutu, kamu harus membuktikannya. Lalu Osman mengatakan, dia akan menurutiku? Hah? Itu tidak cukup. Aku perlu lebih. Mendengar ini Kaisar bertanya, apa yang kau inginkan? Dan Osman menjawab, jika kau berbicara tentang persahabatan, kau akan membangun sebuah bangunan. Dan aku akan menunjuk orang yang aku inginkan untuk gedung itu. Jika kau ingin persahabatan, inilah bagaimana persahabatan ditingkatkan. Mendengar ini Olof bertanya, apa yang akan kau dapatkan, Kaisar? Dan Osman mengatakan, ada banyak terowongan di bawah istana Kaisar. Dan terowongan itu penuh dengan banyak setan. Aku akan melindungi Kaisar. Namun Olof mengatakan, kompromi ini tidak perlu. Aku akan membuka jalan apapun dengan kapakku, Kaisar. Lalu Kaisar bertanya, kedutaan, itulah yang hanya disediakan oleh kerajaan-kerajaan besar untuk satu sama lain. Apakah kamu begitu hebat? Dan Osman mengatakan, jika kau berbicara tentang saat ini, aku cukup hebat bagimu untuk berhutang nyawa denganku. Tetapi, jika kau berbicara tentang masa lalu, aku sama hebatnya dengan Attila yang mengenakan pajak pada kerajaanmu. Untuk masa depan, kita akan melihatnya bersama. Kita semua akan melihat siapa yang lebih besar. Kami lebih dari 1 dan 1 dalam 1000. Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan menguji kehebatanku saat ini. Mendengar ini Kaisar mengatakan, Roma di sini, Osman Bey. Di mana Attila? Dan Osman menjawab, tepat melawanmu. Kau harus setuju denganku. Mendengar ini membuat Kaisar terdiam sejenak. Kemudian mengatakan, aku akan membuka kedutaan untukmu, dan kau akan membuka tanahmu untuk Olof. Dan Kantakuzenus akan menangani persidangan Oktembe. Perdamaian akan bertahan selamanya. Tidak ada yang akan menguji siapapun. Dan Osman mengatakan, selama kau tidak menghunus pedangmu, aku akan selalu mengguncang tanahmu. Tetapi sebaliknya, siapapun yang kau kirim ke tanahku, aku akan membunuhnya sendiri. Kaisar, aku akan kembali ke tanahku sekarang, tapi Kurmal Abdal akan menangani kesehatanmu. Selama kamu adalah sekutuku, aku akan bersamamu. Kemudian Osman pun pergi meninggalkan istana. Sementara itu di Yenisehir, dengan penuh amarah, Aisai menghampiri putranya di gudang senjata seraya mengatakan,
Kamu tidak punya tempat untuk lari sekarang. Kita harus bicara. Dan Aktemur mengatakan, Ibu, jangan bicara sekarang. Kau harus tenang dulu, atau kita akan saling bertengkar. Seketika Aisyah mengatakan, Aktemur, aku bilang kita harus bicara dan kita akan bicara. Nak, aku tahu kamu mencintai gadis itu. Seorang ibu tahu, Aktemur. Aku mengenal anakku dan aku melihat kemana arah jalan ini. Tidak ada kebaikan di ujung jalan ini. Aku tidak akan menerima gadis itu, Aktemur. Lalu Aktemur mengatakan, aku tidak ingin mengecewakanmu, tapi ini hati, Ibu. Aku tidak pernah mendengar. Seketika Aisyah mengatakan, itu harus. Aku akan membuatnya mendengar. Nah, gadis yang mencintai tidak akan pernah bisa menyakiti kekasihnya. Ketika dia mencintai, dia tidak bisa membahayakan. Dia tidak akan menikamnya di dada. Namun Aktemur mengatakan, itu hanya kecelakaan, Ibu. Dia tidak bersalah. Dan Aisyah mengatakan, itu tidak masalah. Menjauhlah dari gadis itu. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi gadis itu, Aktemur. Namun Aktemur mengatakan, dia melukaiku saat aku mencoba menghentikannya. Apakah aku akan membiarkannya pergi jika dia bersalah? Seketika Aisyah mengatakan, kamu pikir kamu yang memutuskan itu? Sobashi, kamu gagal menjalankan tugasmu. Kamu menempatkan gadis itu sebelum tugasmu, Aktemur. Sungguh memalukan. Mendengar ini Aktemur mengatakan, Ibu, kau menyinggungku. Dan Aisyah mengatakan, Aktemur, aku tidak ingin melihatmu di sekitar gadis itu lagi. Ini adalah kata terakhirku. Kemudian Aisyah pun pergi dari sana dengan penuh amarah. Di samping itu, beberapa pakaian dipersiapkan untuk Cantacuzenus oleh Frigg. Dan di sana Cantacuzenus bertanya, apakah kamu pernah ke Konstantin sebelumnya? Dengan menggunakan bahasanya, Frigg menjawab, bagian dari permainan kita. Mendengar ini Ulgen Hatun bertanya, apa yang kau katakan padanya? Dengan berpura, Frigg menjawab, aku bilang padanya bahwa aku dibesarkan di Konstantinopel. Kemudian dengan menggunakan bahasanya, Cantacuzenus bertanya kepada Frigg, di mana dia? Dan Frigg menjawab, dia ada di Konstantinopel, aku yakin itu. Mencoba untuk tidak dicurigai, Cantacuzenus mengatakan, bagus, aku suka kain ini. Jahit semua pakaianku dengan kain ini. Di sisi lain, Malhun mengatakan kepada Bala dan Aisyah, Martha juga ada di sana saat aku kehilangan ular bernama Frigg. Aku tidak suka wanita itu. Lalu Bala mengatakan, Martha membawa kita kesulitan. Aisyah, biarkan saudari-saudari mengawasinya. Dan Aisyah mengatakan, aku mengirim mereka untuk mengikuti dia di pagi hari. Hatun bilang bahwa Leo tidak terlihat di bazar. Mendengar ini Malhun mengatakan, kita tidak dapat menemukan pengecut yang terluka yang memasuki penjara hari itu. Aku tidak mengerti, mereka ada di antara kita. Lalu Bala mengatakan, kita akan menemukan mereka, Malhun. Ketika Ulgen datang, kita akan mengetahui semua yang dilakukan Martha, insya Allah. Tidak lama Ulgen Hatun datang memasuki ruangan seraya mengatakan, wanita kafir itu sangat menjengkelkan. Dia harus memilih kain tapi dia membuat masalah besar dari itu. Mendengar ini Malhun bertanya, apa yang mereka bicarakan? Menurutmu mereka saling kenal? Dan Ulgen menjawab, aku tidak tahu. Mereka berbicara dalam bahasa asing. Aku tidak mengerti apapun. Namun Aisyah mengatakan, pikirkanlah, bukankah mereka mengatakan sesuatu yang kamu dengar sebelumnya? Kemudian Ulgen Hatun menjawab, iya, aku dengar mereka mengatakan Konstantinopel. Dan kemudian mereka terus cekikikan. Wanita itu bernama Martha. Dia mencintai pria itu. Mendengar ini Malhun mengatakan, ada sesuatu di dalamnya. Tapi seketika Bala mengatakan, aku pikir kita harus mengikuti Martha. Mari kita lihat apa yang dia sembunyikan.
Sahabat kita beralih ke Frank. Seorang pria datang mengantarkan beberapa kain yang ternyata di dalamnya tersimpan sebuah pesan. Setelah membaca pesan itu, Frank mengatakan, "Ah, Osman, jadi itu sebabnya kau menghilang. Kau menyembuhkan kaisar dan kau akan kembali sendirian." Kemudian Frank mengatakan kepada pria itu, "Biarkan persiapan dimulai. Kita akan menyambut Osman Bey dengan baik." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.